ini opong-opong sebagai. Mas, jangannya wis mateng, Mas. Enten tuh ono acara ning mburi panggung liwet deh. Ini ramai banget ya, ini kayak nonton sepak bola ya penontonnya ya. Ngomongin tentang sepak bola, saya ini hobi banget sepak bola ya. Karena di dalam sepak bola itu ada pemain favorit saya, yaitu Cristiano Ronaldo. Karena selain lincah, dia tuh juga mau masuk Islam loh. Tahu kalau habis ngegolin kan dia gini, set. Nah, pas waktu gitu tuh dia bilang jamaah. Dan selamat malam, selamat ulang tahun buat Yogyakarta. Saya ini orang asli Jogja loh saya ini. Saya dari kota gede, saya lahirnya dari Ndong Lehor. Jadi ada bikin bakmi itu keluar saya. Yogyakarta. Di Yogyakarta ini makanan yang terkenal apa? Lumpia ya katanya. Hah? Siapa? Aku nih mangan angin ya mas. Kalau tangan mana gede itu. Yang terkenal di Jogja itu gudeg ya. Selain gudeg yang terkenal di Jogja itu adalah sengsu. Oh sengsu tak ya. Dan makanan sengsu ini menurut saya makanan yang aneh ya. Karena ngebunuh, kata teman saya, ngebunuhnya anjingnya tuh nggak boleh ngeluarin darah. Kalau ngeluarin darah anjingnya nggak enak. Jadi anjingnya ngebunuhnya dipukulin, dimasukin air. Ini saya nggak setuju ya, karena ini menyiksa hewan. Padahal kita bisa membunuh tanpa mengeluarkan darah dengan cara membuat dia stres. Contohnya suruh aja anjing itu ngerjain skripsi. Stres. Kalau nggak gitu kita bisa membunuh anjing tanpa mengeluarkan darah dengan cinta. Sudah terbukti lagunya The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Dan juga kita bisa lagi membuat membuat anjing stres dengan cara mengurungnya di dalam kurungan dan kita olok-olok dia. Kita kurung di kurungan terus kita teriakin aja, weh anak asu weh. Stres ya. Nama saya Muktintut ya, perkenalannya. Nama saya Muktintut, Twitter saya Muktintut. Kenapa saya gemuk ini? Karena kesalahan terjadi di ibu saya. Kalau anak-anak kecil dulu waktu kecil disuntik imunisasi kan, kalau saya beda, saya disuntik silikon. Jadi gede gini ya. Dan saya sekarang kuliah di UIN, Universitas Islam No Woman No Cry. Dan saya sekarang kuliah di UIN, saya ambil jurusan Tata Busana Boga. Itu jurusan baru. Itu adalah jurusan untuk mendesain kulit makanan. Contohnya kulit lemper bisa dibikin bentuk hot pen. Itu namanya lercil, lemper kincil. Dan saya sekarang kuliah di UIN, dulu saya 2 tahun lalu ambil S2. Karena saya goblok, saya nggak naik jadi S1. Saya catur wulan 3 saya. Dan di UIN itu banyak orang yang bilang UIN itu tempat kuliahnya orang alim ya. Menurut saya nothing. Menurut saya lebih tepatnya UIN itu tempat kuliahnya orang sporty. Karena kebanyakan mahasiswanya kuliah pakai sepatu futsal. Saran saya buat yang teman-teman saya yang cewek bisa pakai sarung tangan kiper. Gunanya buat apa? Buat menutup aurat. Bisa juga mereka membawa jaring gawang. Buat apa? Buat nyuluh belut. Dan saya takutnya ini kesepertian mereka terbawa di ibadah mereka ya. Kalau sholat biasa kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang seperti beda, salam olahraga. Dan bayar kuliah di UIN itu murah banget ya. Bayarnya itu cuma masih pakai benggol ya. Tahu yang buat kerokan itu loh. 5 sen kalau nggak salah ya. Sampai-sampai saya kalau bayar kuliah tuh saya fotokopi kembaliannya buat bayar kuliah. Tapi saya kepingin itu UIN SPP-nya ditingkatkan lebih mahal daripada sekarang ya. Tapi juga di akademiknya dibikin lebih syariah daripada sekarang. Contohnya buat teman-teman saya yang suka absen,
sebuah titip absen itu alangkah baiknya dibolehin, karena semua di dunia ini hanya titipan Tuhan. Terus juga sebaiknya skripsi itu diganti dengan katam ikro. Dan juga buat ibu-ibu yang jualan es di kantin itu sebaiknya diusir saja. Dan di situ dibangunlah tempat wudhu, karena air wudhu lebih segar daripada air es. Dan juga tiap perkuliahan itu baiknya itu mahasiswa itu dikasih snack supaya suasana kuliah tuh sunyi kayak yasinan gitu. Dan juga kita boleh nggak berangkat kuliah 3 kali, tapi kita harus menggantinya dengan membayar zakat. Dan juga kita bisa membuat, saran saya di UIN bisa dibuat UKM yang syariah gitu ya. Contohnya ada UKM renang tayamum. Terus juga ada UKM smackdown tapi yang syariah, namanya siksa kubur. Iya. Olahraga futsal, UKM futsal baiknya masih ada, tapi wasitnya itu nggak pakai wasit biasa ya. Wasitnya futsal syariah itu pakai Pak Ustadz. Jadi mereka nggak cuma ngasih kartu tapi juga ngasih nasihat ya. Contohnya kalau ada pemain dijegal, set jatuh terus diparanin sama Pak Ustadz. Hei, kamu mbok jangan gitu. Ini kamu saya kasih kartu kuning. Tapi mbok kamu jangan gitu. Nabi Muhammad dulu nggak gitu loh. Tapi banyak juga anak-anak di UIN itu yang alim ya. Saking alimnya ada teman saya yang saya ajak karaokean, yang lain karaokean, dia karaokean azan dia. Alim banget ya. Dia itu juga tiap ngerjain matematika itu nggak pakai kalkulator, dia pakainya tasbih. Dan juga di dekat kampus saya itu di UIN itu banyak burjonan. Di sini mana burjois? Burjois itu adalah nama grupisnya penggemar burjo ya. Dan di burjo dekat kampus saya itu banyak terjadi tindakan lempar bahu sembunyi bakwan. Ya, mereka suka makan bakwan dan suka makan gorengan kecil-kecil itu loh. Orang tuanya malu di rumah punya anak kayak gitu. Dan saya punya saran buat burjo di Jogja biar warungnya nggak kemalingan, dengan cara pertama mengganti nama warungnya. Nama warungnya kan biasanya Putra Sunda, Putra Anarki gitu Pak. Sebaiknya nama burjonya itu diganti dengan nama Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Dan juga sebaiknya burjo itu menyewa alat USG bayi itu loh kan. Nah itu. Jadi tiap orang habis makan di burjo, keluar itu diperiksa perutnya pakai USG itu. Kamu makan bakwan berapa Mas? 3. Oh 5 ya Mas, kamu sih ya. Terus diperiksa lagi, yang satu keluar diperiksa lagi. Kamu makan bakwan berapa Mas? 4. Siji kok gede ini Mas? Ini bayi aku meteng ya. Terus juga diperiksa lagi yang terakhir, diperiksa set. Mawan bakwan berapa tadi Mas? 6 aku. Loh kok nggak ada? Wah udah jadi tai Mas. Dan juga teman-teman saya itu kalau di burjo itu suka nonton acara-acara yang aneh ya. Mereka itu suka nonton acara Jejak Si Gundul. Ini menurut saya acara yang aneh ya, karena acaranya itu cuma mengisap orang kerja gitu ya. Contohnya ada ibu-ibu udah ada Bu saya bantuin Bu. Nah, ada bapak-bapak mau angkat pohon kelapa, ngambil kelapa, saya bantuin Pak. Saya nggak bayangin kalau si Gundul ini mendatangi daerah Yogyakarta dan yang didatangi adalah daerah Sarkem. Nanti ada yang mbak-mbak lagi kerja tuh, Mbak saya bantuin Mbak. Tengah